Oke, teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pemalang. Pada episode kali ini, saya Firdaus Zakaria dan juga di sini sudah bersama dengan saya ada anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, ada Ibu Aida Yunia Rahmawati. Selamat siang. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Mungkin pada episode kali ini kita akan sedikit sharing-sharing terkait dengan divisi perencanaan data dan informasi ya. Mungkin di divisi perencanaan data dan informasi untuk sekarang ini Ibu Aida sedang ada kegiatan apa, Bu? Baik. Kalau saya memang mengampu dua divisi ya di perencanaan dan satu divisi tapi dua bidang, perencanaan dan data dan informasi. Nah, untuk saat ini di tahapan pemilu 2024 kita sudah memulai tahapan pemutahiran daftar pemilih. Nah, jadi kalau melihat runtutannya sih ya kita saat ini sedang memetakan TPS. Tapi kalau awal dari tahapan ini sebenarnya sudah dimulai dari Oktober tahun lalu. Oktober 14 Oktober 2022, tapi tahapan itu ada di KPU RI, yaitu menerima data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, berarti sekarang sedang ada pemutahiran data dan juga pemetaan TPS, Bu. Ya. Itu masih berlangsung, Bu? Masih berlangsung. Sampai pasca kemarin kita menerima data hasil sinkronisasi, teman-teman operator masih memetakan berapa sih jumlah TPS-nya untuk pemilu 2004 di Kabupaten Pemalang. Nah, ini ketentuannya sih sudah ada di pasal 15 ayat 3 di PKPU 7 2022. Di antaranya ya kalau bicara pemilu kan satu TPS-nya itu paling banyak 300. Yeah. Kalau yang terakhir kita selenggarakan itu di Pilkada pemilihan Bupati Pemalang kemarin kan paling banyak 500 dan sekarang 300, sehingga dari pelaksanaan Pilkada yang terakhir di 500 sekarang kita memetakan kembali untuk per TPS-nya maksimal atau paling banyak itu 300. Berarti ada emang angkanya semakin kecil gitu ya, Bu? Ya, kalau kita bicara regulasinya kan juga berbeda. Antara pemilu dengan pilkada kan juga berbeda. Betul. Nah, ini untuk jumlah TPS jumlah pemilih per TPS-nya juga berbeda. Untuk pemilu ini per TPS-nya paling banyak 300. Dan ini selain ketentuan 300 itu kan ada beberapa ketentuan nih. Misalnya tidak menggabungkan desa dengan kelurahan lain. Satu desa dengan desa yang lain itu tidak bisa digabungkan. Kemudian tidak bisa memisahkan NKK dalam satu TPS yang berbeda. Nah, ini kan kalau NKK itu kan satu keluarga. Jangan sampai satu keluarga itu terpisah, TPS-nya berbeda. Jadi itu juga menjadi ketentuan kita memetakan TPS. Kemudian memperhatikan lokasi geografis. Kan kalau Pemalang ada dua nih ya, ada daerah Pantura dengan pantainya ya, kemudian ada daerah selatan, daerah punggung yang memang konturnya kontur pegunungan. Kalau kontur pegunungan kan secara geografis ya walaupun tidak menutup kemungkinan di Pantura juga ada lokasi-lokasi tertentu yang memang jauh dekatnya dengan saling tetangganya itu kan tidak bisa digabungkan atau itu ya nanti menjadi satu pertimbangan untuk lokasi geografis. Nah, yang terakhir itu ketentuannya itu harus memperhatikan juga jarak dan waktu tempuh pada saat nantinya pencoblosan. Jadi jangan sampai antara rumahnya dengan TPS-nya itu jauh sekali sehingga kan ring waktunya untuk sampai ke tempat pencoblosan atau pemungutan suara itu mereka butuh waktu yang lebih banyak, lebih lama lah untuk sampai ke sana. Iya, keburu. Walaupun sih pelaksanaannya jam 7 ya sampai jam 1, tapi kalau memang ada satu kegiatan yang pemilih akhirnya nantilah, tapi kalau secara waktu mereka sudah diperhatikan itu kan teman pemilih juga bisa mereka saya jam 10 saja lah misalnya, atau bisa menentukan di jam-jam yang kira-kira nggak rame lah, nanti jam 12 karena biasanya kalau yang jam 12 sudah tidak banyak yang datang ke TPS, itu kan juga butuh spelling waktu ya gitu. Itu ketentuan
yang masih dikerjakan oleh teman-teman saat ini ya di tahapan itu untuk memetakan TPS untuk menjadi dasar juga nanti Pantali itu berapa yang harus direkrut. Ini kait-kaitannya nyambung-nyambung ini ya loh itu ya gitu. Ini jadi teman-teman masih fokus di pemetaan TPS. Masih banyak PR-nya juga. Wow, ini kalau Mutali masih terus saja masih banyak tahapannya masih banyak sekali gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal DPT, mungkin masih banyak yang belum tahu juga nih Bu soal jenis-jenis pemilih gitu. Bisa dijelaskan sedikit mengenai jenis-jenis pemilih sendiri. Oke, kalau jenis pemilih ini saya sedikit menyampaikan alurnya dulu ya biar teman-teman pemilih juga tahu pada saat tahapan Mutali itu yang bersinggungan dengan pemilih itu di mana atau bagian apa tahapan apa sehingga bisa teman pemilih juga bisa sama-sama untuk bisa memberikan informasi yang pastilah yang jelas kepada kita nantinya pada saat di lapangan. Jadi pemutakhiran daftar pemilih untuk sampai DPT nanti tadi kan yang ditanyakan DPT ya. Nah, untuk sampai ke DPT itu kan ada beberapa tahapan. Nah, jadi tadi yang ditanyakan di awal kita masih memetakan TPS. Nah, memetakan TPS itu pun nanti kita dari memetakan TPS itu nanti akan ada bahan atau ada daftar pemilih yang digunakan untuk coklit. Jadi setelah pemetaan nanti kita menyusun bahan untuk coklit. Ya, nanti coklit itu berarti metodenya datang ke rumah untuk memastikan pemilih itu yang sudah terdaftar di daftar pemilih itu sudah benar atau belum. Jadi ada 3 nanti kegiatan di coklit dan ini melibatkan masyarakat langsung. Nah nanti kalau ada petugas pemutakhiran daftar pemilih atau Pantali ini datang ke rumah-rumah, masyarakat sudah tahu. Nah sekarang yang datang ke rumah kan bukan Pantali saja Mas ya, banyak yang datang ke rumah terkait dengan pendataan itu biasanya ada bermacam-macam lah. Nah khusus untuk Pantali nanti Pantali itu akan memastikan bahwa pemilih itu sesuai tidak atau datanya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai berarti tetap dimasukkan di daftar pemilih, kemudian bisa melakukan pencoretan. Pencoretan itu apa? Berarti karena pemilihnya itu sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Nah kemudian ada merubah elemen data. Kan biasanya ada status yang berubah nih. Kalau misalnya salah satu syarat pemilih itu kan tidak aktif sebagai anggota TNI atau Polri. Kalau beliau-beliau yang anggota TNI Polri sudah pensiun kan berarti bisa dimasukkan ke sana. Statusnya juga ada yang sudah berbeda. Misalnya untuk yang sudah menikah, yang tadinya pada pemilu sebelumnya berarti statusnya masih belum menikah nih, masih lajang ya, tapi sekarang dicocokkan lagi ternyata sudah berubah status. Nah ini yang dilakukan oleh pada tahapan coklit nanti teman-teman Pantali yang akan ke rumah. Pasca itu kita akan menyusun daftar pemilih hasil coklit itu tadi, yaitu daftar pemilih hasil perbaikan, hasil pemutakhiran untuk ditetapkan di tingkat kabupaten menjadi DPS. Ya, DPS daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang sudah diperbaiki oleh teman-teman BPS disusun menjadi daftar pemilih sementara. Pasca daftar pemilih sementara ditetapkan tuh ada sparing 10 hari untuk mengumumkan. Jadi DPS ini nanti diumumkan. Nah ini masyarakat juga diminta untuk proaktif lagi melihat apakah kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pantali itu sudah benar. Sudah saya yang kemarin memang belum masuk, misalnya ada satu anak yang baru 17 tahun misalnya ditemuin, oh ya sudah dicatat, dimasukkan jadi pemilih baru. Dipastikan lagi sudah benar masuk atau belum. Kalau belum masuk pun bisa dilaporkan kembali ke BPS. Saya ini belum masuk, jadi nanti kita data lagi DPS hasil perbaikan lagi untuk ditetapkan menjadi DPT inilah nanti yang akan menjadi dasar pelaksanaan pada saat pemungutan suara atau daftar pemilih tetap, daftar pemilih yang sudah disusun dari bahan dasar tadi menjadi DPS dan menjadi DPT. Mungkin yang menjadi pertanyaan juga, kadang-kadang kita pengen tahu gitu gimana sih cara kita mengetahui
kita itu udah terdaftar di DPT gitu. Oke. Itu gimana? Ya ini satu tantangan karena bukan satu tantangan ya, mungkin satu kemajuan karena sekarang lagi gencar-gencarnya penggunaan sarana teknologi informasi. Nah ini jadi nggak usah susah-susah sekarang dengan gadgetnya masing-masing. Saya yakin udah teman pemilih sudah pada bawa ya, pada pegang gadget sendiri-sendiri. Tinggal klik saja cek dptonline.kpu.go.id, itu bisa dicek di situ. Jadi di cek DPT online itu sendiri nanti bisa mengetahui sampai di TPS mana nantinya dia berada. Itu tinggal memasukkan NIK, basisnya di NIK ya. Jadi NIK jangan lupa itu. Jadi kata kuncinya di NIK. Begitu masuk nanti ada notif benar nama dari pemilih tersebut sampai alamat sampai NIK nomor TPS-nya. Jadi kalau toh besok misalnya sudah hampir pemungutan suara, saya tuh di TPS mana sih? Misalnya kayak gitu. Dari cek DPT online itu sendiri sudah bisa saya ternyata di TPS 13 nih. Berarti dekat rumah lah misalnya kayak gitu. Jadi semangatnya lah itu. Jadi untuk teman pemilih yang memang masih ragu sudah masuk di DPT atau belum, karena kita DPT kan kemarin prosesnya berkelanjutan, jadi bisa dicek lagi, apalagi pasca ini nanti ya, pasca proses pemutahiran ini, kalau memang dari dicek DPT belum ada, bisa lah langsung dilaporkan. Jadi cek dptonline.kpu.go.id. Itu ya teman pemilih ya, bisa dicek di cek dptonline.kpu.id. .go.id. Iya, itu. Jangan salah, nanti nggak bisa keluar itu ya. Sudah gampang sekarang. Oke, ya begitu. Masyarakat yang bertanya-tanya terkait dengan syarat pemilih pada pemilihan umum itu apa saja gitu. Ya, kalau syarat pemilih yang biasanya orang tahu tuh, yang penting umurnya sudah 17 tahun. Nah itu ya umur sih genap 17 tahun kalau belum atau yang sudah pernah menikah atau sudah pernah kawin, bahasanya sudah pernah kawin ya, itu genap 17 tahun. Itu paling umum orang-orang tahu ya. Kemudian tidak dia genap 17 tahun, tidak aktif menjadi anggota TNI Polri, karena kalau anggota TNI Polri itu punya hak pilih tapi belum bisa digunakan pada saat beliau itu aktif menjadi anggota TNI Polri. Kemudian kalau syarat itu ya berarti warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik gitu. Kemudian bisa warga negara Indonesia tapi yang ada di luar negeri, sama dibuktikan dengan KTP elektronik, ada paspor atau SPLP. Jadi surat perjalanan laksana paspor. Jadi itu bisa itu menjadi syarat pemilih. Yang penting terdaftar satu kali atau didaftarkan satu kali dalam proses pendataan itu. Itu ya teman pemilih ya untuk syarat pemilih. Jangan lupa itu 17 tahun tuh berarti sudah harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas lah itu. Pemilih cerdas, jadilah pemilih cerdas itu. Saya juga punya pertanyaan pribadi ya Bu. Mengenai ini saya kan statusnya mahasiswa perantau gitu di luar kota gitu kan. Mungkin yang jadi pertanyaan kadang seorang perantau gitu yang di luar domisilinya gitu kan. Itu gimana sih caranya biar tetap memilih pada saat hari pencoblosan? Bisa milih nggak ya? Misalnya mikir kan mahasiswa atau pekerja yang di luar daerahnya kan gitu ya, mikirnya bisa milih nggak ya? Padahal kan udah 17 tahun ya Mas ya, udah 17 tahun menjadi syaratnya sudah terpenuhi, tapi saya tidak ada di lokasi di mana saya alamatnya ya di situ ya. Teman-teman pemilih nggak usah khawatir ya, karena di semua wilayah NKRI teman-teman masih bisa menggunakan hak pilihnya. Kalau misalnya tadi contohnya kan Mas Firza tadi kan mahasiswa nih, ya, orang Pemalang. Ini domainnya Pemalang ya, ini domainnya Pemalang. Orang Pemalang kuliah di Purwokerto gitu ya. Betul. Pada saat hari pemungutan suara tidak bisa pulang gitu ya. Teman pemilih atau Mas Firza sendiri nggak usah khawatir karena masih bisa menggunakan hak pilihnya. Satu,
kalau teman pemilih atau Mas Firza itu tidak bisa pulang ke rumah, sebaiknya mengurus pindah memilih. Jadi ada kategori pemilih itu DPTB, ya. Jadi daftar pemilih pindahan. Jadi ya kategorinya ini DPTB itu kan pemilih yang sudah terdaftar di dalam TPS asal, tetapi dalam kondisi tertentu. Ini kan mahasiswa nih belajar berarti ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi bisa mengurus surat pindah memilih ke PPS-nya, kemudian nanti ditujukan ke PPS di mana Mas Firza kuliah tadi. Di situ kan pasti ada TPS tuh di situ, nanti tinggal ditunjukkan TPS terdekat. TPS di lokasi ya di lokasi tempat ngekos berarti ya, ngekos di situ atau di wilayah perguruan tingginya ya, di lokasi perguruan tingginya itu bisa disampaikan ke sana bahwa saya pemilih yang pindah memilih gitu. Jadi nanti teman-teman semua, walau ini kan konteksnya Pemalang, jadi jangan takut untuk kehilangan hak pilihnya karena kita bisa mengurus surat pindah memilih sehingga bisa digunakan dimanapun TPS yang dituju. Yang penting mau ngurus di TPS asal, di PPS asal untuk disampaikan ke PPS tujuan. Jadi masih bisa tercover. Jadi masih tetap bisa milih ya, Bu? Bisa dong, masa bisa. Jadi nggak ada alasan lagi nih. Oh iya, nggak ada. Ini jadi karena sudah didata, sudah ketahuan tuh, apalagi tadi kan udah disampaikan cek DPT online, sudah ketahuan kan saya TPS mana. Nanti tinggal mengurus saja di desa, di penyelenggara tingkat desa ke PPS asal untuk disampaikan ke PPS tujuan. Gitu. Jangan males-males lah. Cuman mungkin kan surat suaranya beda ya, surat suaranya beda gitu. Tapi intinya tetap masih bisa memilih. Gitu. Terakhir terkait dengan jumlah DPT dari tahun ke tahun, kecenderungannya tuh dari 2 pemilu yang lalu bagaimana, Bu? Ya, kalau DPT orang awam ya, biasanya kalau melihat itu namanya DPT, daftar pemilih tetap, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, berarti paling tidak punya analogi, ya berarti harusnya naik. Gitu ya, harusnya naik. Dan ini memang benar naik gitu ya, dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 kemarin itu ada kenaikan. Dan ini kita belum bisa menentukan karena DPT-nya juga belum kita tetapkan, nanti masih di bulan Juni 2023 nanti kita mau menetapkan DPT. Tapi melihat data sinkronisasi, hasil sinkronisasi itu ada kenaikan, raw datanya saja sudah naik, jadi kemungkinan juga ada kenaikan. Kalau saya bisa membandingkan 2019 sama 2024 nantinya sih, angkanya ya yang 2019 itu kan 1.122.858. Nah, dari hasil data data sinkronisasinya aja sudah 1.155.206. Itu saja sudah terlihat kenaikan. Nah, nanti tinggal kita akan pastikan di lapangan ada yang TMS atau ada pemilih baru, berarti kan itu akan menambah jumlah pastinya nanti yang akan ditetapkan menjadi DPT. Naiklah, kecenderungannya naik. Harusnya naik ya. Kecenderungannya naik untuk DPT. Ya dari untuk yang terakhir mungkin dari Ibu Aida sendiri ada pesan apa untuk masyarakat, untuk teman pemilih? Ya, baik. Untuk teman pemilih semua, untuk menyambut bahasanya ya, untuk memasuki tahapan pemutakhiran daftar pemilih, teman-teman KPU akan memutakhirkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang pastinya mohon proaktif atau partisipasi masyarakat untuk bisa membantu tugas-tugas KPU sehingga data pemilih, ini khusus di data pemilih, nanti yang tersaji adalah data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Itu saja. Terima kasih. Oke, teman pemilih, sangat bermanfaat sekali ya, sangat menambah wawasan dan informasi kita terkait dengan data pemilih. Mungkin dari saya juga segitu saja ya. Terima kasih. Semoga podcast episode kali ini juga bisa makin episode kali ini ya, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi teman pemilih sekalian.
Saya Firdaus Zakaria pamit undur diri, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih Bu Aida. Ya, makasih, terima kasih.